Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizky Jamjami Adnan dengan NIM 3311201003 dari Farmasi kelas A Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan metode analisis piroxicam berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020. Berikut monografi dari piroxicam tersendiri terlampir ya. Lalu untuk pemberiannya itu serbuk hampir putih atau coklat terang atau kuning terang, tidak berbau, bentuk monohidrat berwarna kuning. Untuk larutannya sangat sukar larut dalam air, dalam asam-asam encer dan sebagian besar pelarut organik. Sukar larut dalam metanol, dalam etanol, dan dalam larutan alkali mengandung air. Bobot molekulnya 331,35. Untuk titik leburnya 198 sampai 102 derajat Celcius. Untuk sediaan berbentuk tablet dan kapsul, indikasinya mengatasi nyeri dan peradangan, terutama yang disebabkan oleh radang sendi. Lalu selanjutnya yaitu analisis kualitatif identifikasi peroxicam secara analisis kualitatif. Yang pertama bisa menggunakan spektrofotometri inframerah, di mana spektrum serapan inframerah yang zat yang didispersikan dalam minyak mineral P menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada piroxicam eh, BPFI atau baku pembanding farmakope Indonesia, dan zat tidak boleh dikeringkan. Lalu bisa menggunakan spektrofotometri UV visible, di mana spektrum serapan ultraviolet 10 mikrogram per mililiter dalam asam hidroklorida P dalam metanol 1/1200 menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada piroxicam BPFI. Lalu yang ketiga bisa menggunakan kromatografi lapis tipis dengan lakukan penetapan seperti tertera pada identifikasi secara kromatografi lapis tipis atau KLT. Lalu berikutnya analisis kualitatif dari piroxicam menggunakan KCKT dengan penetapan kadar dilakukan dengan cara kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Atau prosedur analisis kuantitatif piroxicam yang yaitu dilarutkan daftar masing-masing sejumlah 7,72 gram asam sitrat anhidrat dalam 400 ml air dan 5,35 gram natrium fosfat di basa dalam 100 ml air. Campur kedua larutan dengan air dan di-add hingga 1000 ml. Pasavrit buat campuran dapar metanol, perbandingan 55/45, saring dan udarakan. Jika perlu, lakukan penyesuaian menurut kesesuaian sistem seperti tertera pada kromatografi. Untuk piroxicam BPFI, larutkan dalam asam hidroklorida metanol 0,01 N hingga kadar lebih kurang 0,25 mg per mililiter. Lalu dipipet 10 ml larutan ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan lebih kurang 25 ml asam hidroklorida metanol 0,01 N dan 10 ml air. Diencerkan dengan asam hidroklorida metanol 0,01 N hingga tanda batas. Larutan mengandung lebih kurang 0,05 mg per mililiter. Lalu untuk larutan uji, timbang sesama lebih kurang 50 mg zat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, encerkan dengan asam hidroklorida metanol 0,01 N hingga tanda batas. Lalu pipet 10 ml larutan ke dalam labu ukur 100 ml yang lain, tambahkan lebih kurang 50 ml asam hidroklorida metanol 0,01 N dan 20 ml air. Encerkan dengan asam hidroklorida metanol 0,01 N hingga tanda batas.
Dan untuk sistem KCKT dilengkapi dengan detektor 254 nanometer dan kolom 3,9 mm kali 30 cm berisi bahan pengisi. Laju alir lebih kurang 1,2 ml per menit. Lalu lakukan kromatografi terhadap larutan baku, rekam kromatogram dan ukur respon puncak seperti tertera pada prosedur. Efisiensi kolom yang ditentukan pada puncak analit tidak kurang dari 500 lempeng teoritis, faktor ikutan tidak lebih dari 1,5, dan simpangan baku relatif pada penyuntikan ulang tidak lebih dari 2%. Suntikan secara terpisah sejumlah volume sama kurang lebih 25 mikroliter larutan baku dan larutan uji pada kromatogram. Rekam kromatogram dan ukur respon puncak utama. Hitung jumlah kadar miligram piroxicam C15H13 dan 3O4S dalam zat yang digunakan dengan rumus RU per RS dikali 1000 dikali konsentrasi. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.